Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan 3 ini kita akan membahas mengenai materi menentukan fungsi kuadrat. Jadi pada pertemuan 3 ini kita menentukan fungsi kuadrat. Untuk menentukan fungsi kuadrat itu terdapat beberapa informasi. Yang pertama yaitu titik puncak. Titik puncak itu titik koordinatnya yaitu sumbu simetri, nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini bisa minimum atau maksimum. Untuk sumbu simetri itu rumusnya itu X sama dengan negatif B dibagi 2A. Sedangkan nilai ekstrim itu Y sama dengan negatif D per 4A. D itu diskriminannya, berarti negatif B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi 4A. Contoh soal, tentukan nilai diskriminan dan nilai titik puncak dari fungsi kuadrat X kuadrat dikurang 12X plus 20 sama dengan 0. Jadi untuk langkah penyelesaiannya itu yang pertama kita tentukan A. Kan di sini A itu berada di depannya X kuadrat, berarti A-nya sama dengan 1. B-nya yang di depannya X berarti B-nya sama dengan negatif 12 dan C-nya itu 20. Yang pertama kita menentukan diskriminan atau lambangnya itu D sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C sama dengan, setelah diketahui ABC-nya ini kita menggantinya dengan yang sudah diketahui, berarti kan B kuadrat B-nya negatif 12 dikuadratkan dikurang 4 dikali A-nya 1 C-nya 20 sama dengan negatif 12 kuadrat itu 144 dikurang 4 kali 1 4 dikali 20 80, berarti 144 dikurang 80 sama dengan 64. Yang kedua yaitu kita menentukan titik puncaknya. Kan tadi koordinatnya itu sumbu simetri, nilai ekstrim. Karena sumbu simetrinya belum diketahui, kita cari terlebih dahulu. Rumusnya sumbu simetri itu X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif 12 dibagi 2 dikali A-nya 1. Berarti negatif 12 dibagi 2, negatif kali negatif positif. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Selanjutnya nilai ekstrim itu lambangnya Y sama dengan negatif D per 4A. D itu kan tadi diskriminan, berarti negatif B kuadrat dikurang 4 kali A kali C dibagi 4A sama dengan negatif 12 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 20 dibagi 4 kali 1 sama dengan negatif 12 kuadrat 144 dikurang 4 kali 1 kali 20 dikurang 80 dibagi 4 sama dengan negatif 64 dibagi 4 sama dengan negatif 16. Jadi titik puncak dari X kuadrat dikurang 12X plus 20 sama dengan 0 adalah 6, negatif 16. Yang B, menentukan fungsi kuadrat. Yang pertama, jika diketahui titik potong pada sumbu X. A. Jika titik potong sumbu X berada di P negatif dan Q positif dan grafiknya itu terbuka ke atas. Ini adalah gambar grafiknya. Misal titik P-nya itu di negatif 3 dan Q-nya itu di 1. Maka dari gambar grafik ini kita bisa menemukan fungsi kuadratnya. Rumus fungsi kuadratnya itu fx sama dengan buka kurung x dikurang, karena tadi x-nya itu terletak di negatif P, maka negatif P tutup kurung buka kurung X dikurang Q, karena Q-nya positif. Misalkan pada contoh parabola di atas, tentukan fungsi kuadratnya. Berarti kan tadi rumusnya fx sama dengan X dikurang negatif P kemudian X dikurang Q, maka X dikurang negatif 3 X kurang 1. fx-nya sama dengan X plus 3 tutup kurung X buka kurung X dikurang 1.
Sehingga fx sama dengan x kuadrat dikurang x plus 3x dikurang 3. Fx sama dengan x kuadrat plus 2x dikurang 3. Yang B, jika titik potong sumbu X berada di P positif dan Q positif dan grafiknya terbuka ke atas. Misal ini adalah contoh grafiknya terbuka ke atas dengan P-nya itu positif, yaitu P-nya 1 dan Q-nya juga positif, itu 3. Sehingga rumus kuadrat fx-nya X dikurang P dikali X dikurang Q. Misal pada contoh parabola ini kita diminta untuk menentukan fungsi kuadratnya, maka fx sama dengan X dikurang P dikali X dikurang Q. Kita masukkan P-nya tadi kan 1, berarti X dikurang 1 dikali X dikurang Q-nya 3. Kita masukkan Q-nya 3. Sehingga X kali X kuadrat dikurang X dikali negatif 3, negatif 3X, negatif 1 kali X, negatif X, negatif 1 dikali negatif 3 plus X. Sehingga rumus fungsi kuadratnya fx sama dengan x kuadrat dikurang 4x plus 3. Yang C, jika titik potong sumbu X berada di P positif dan Q positif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Gambar grafiknya seperti ini, di mana P-nya itu positif, P-nya sama dengan 1 dan Q-nya positif, Q sama dengan 5. Sehingga rumus fx-nya sama dengan X dikurang P dikali negatif X plus Q. Dari grafik parabola ini kita bisa menentukan fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan X dikurang P dikali negatif X plus Q. Kita masukkan P-nya kan tadi 1 dan Q-nya 5. Sehingga X dikurang 1 dikali negatif X plus 5. Kemudian X dikali negatif X kuadrat, X dikali 5 plus 5X, negatif 1 dikali negatif X plus X, negatif 1 dikali 5, negatif 5. Sehingga fx-nya sama dengan negatif X kuadrat plus 6X dikurang 5. Yang D, jika titik potong sumbu X berada di P negatif dan Q positif, maka grafiknya terbuka ke bawah. Di sini dari grafik itu diketahui titik P-nya kan tadi negatif, berarti P-nya sama dengan negatif 1 dan Q-nya itu positif sama dengan 3, berarti P sama dengan negatif 1 dan Q sama dengan 3. Sehingga rumus fungsi kuadratnya yaitu fx sama dengan X dikurang dikali negatif P dikali negatif X plus Q. Dari parabola di atas untuk menentukan fungsi kuadratnya yaitu kita ganti nilai P dan Q yang sudah diketahui tadi kan P-nya negatif 1 dan Q 3, berarti fx sama dengan X dikurang negatif 1 tutup kurung buka kurung negatif X plus 3 tutup kurung. Sehingga X dikali negatif 1 kan berarti positif, berarti X plus 1 dikali negatif X plus 3. X dikali negatif X kan hasilnya negatif X kuadrat, X dikali 3, 3X, 1 dikali negatif X berarti negatif X, 1 kali 3, 3. Sehingga fx sama dengan negatif X kuadrat dikurang 2X plus 3. Misal terdapat soal dengan fungsi kuadratnya itu fx sama dengan X kuadrat dikurang 12X plus 20 sama dengan 0. Di sini terdapat tabel pernyataan. Misal pernyataan yang pertama memotong terhadap sumbu X pada titik 10,0 dan negatif 2,0. Yang kedua memotong terhadap sumbu Y di titik 0,20. Yang ketiga mempunyai sumbu simetri di X sama dengan 6. Dan yang keempat mempunyai nilai ekstrim di Y sama dengan negatif 16. Dari pernyataan ini kita diminta untuk menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Sehingga untuk pernyataan yang pertama
Untuk memotong terhadap sumbu X itu kita cari pemfaktorannya untuk menemukan nilai X-nya. Sehingga X kuadrat dikurang 12X plus 20 sama dengan 0. Kita pemfaktorkan. Berarti kan X di sini X berarti X dikurang 10 dikali X dikurang 3 sama dengan 0. X kurang 10 berarti kan X sama dengan 10 atau X dikurang 2 sama dengan 0 berarti X nya sama dengan 2, sehingga diperoleh X1 sama dengan 10 atau X2 sama dengan 2. Maka pernyataan yang pertama ini salah karena jawabannya kan ini diperoleh X1 sama dengan 10 atau X2 sama dengan 2, sedangkan di pernyataan itu 10,0 dan negatif 2,0, maka pernyataannya salah. Pernyataan yang kedua yaitu memotong terhadap sumbu Y di titik 0,20. Berarti kan kalau memotong di sumbu Y itu kan berarti X-nya sama dengan 0. Titik koordinatnya yaitu 0, C, sehingga 0 C-nya kan tadi 20, berarti 0,20. Maka pernyataan yang kedua ini adalah benar. Yang ketiga, sumbu simetri di X sama dengan 6. Tadi kan rumusnya sumbu simetri X sama dengan negatif B per 2A. Sehingga negatif 12 dibagi 2 kali 1. Berarti kan negatif kali negatif positif. Berarti 12 dibagi 2 sama dengan 6. Sehingga pernyataan ketiga ini benar. X-nya sama dengan 6. Selanjutnya pernyataan yang keempat, nilai ekstrim di Y sama dengan negatif 16. Rumusnya nilai ekstrim kan Y sama dengan negatif D per 4A. Sama dengan D-nya itu diskriminan, berarti negatif B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 4A. Sama dengan negatif 12 dikuadratkan 144 dikurang 4 kali 1 kali 20 dikurang 80 per 4 sama dengan negatif 64 dibagi 4 sama dengan negatif 16. Selanjutnya yang ketiga yaitu aplikasi fungsi kuadrat. Contohnya, sebuah pintu kamar mandi mempunyai panjang lebih besar daripada lebarnya. Jika panjang dan lebar pintu tersebut ditambahkan, maka hasilnya 40 cm. Luas dari pintu tersebut adalah 300 cm kuadrat. Tentukan panjang dan lebar pintu tersebut. Jadi untuk penyelesaiannya itu kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, di mana P sama dengan panjang pintu kamar mandi, lebarnya sama dengan lebar pintu kamar mandi. Maka panjang plus lebar sama dengan 40 cm. Berarti lebarnya itu 40 dikurang P. Selanjutnya yang diketahui tadi kan luas sama dengan panjang kali lebar sama dengan 300. Maka kita bisa menentukan panjang dan lebarnya ini dari rumus luasnya. Maka luasnya sama dengan P panjang kali lebar. P-nya kan tetap, lebarnya tadi 40 dikurang P. Maka P dikali 40 dikurang P sama dengan 300. P dikali 40 kan 40P. P dikali negatif P negatif P kuadrat sama dengan 300. Kemudian dari persamaan ini kita faktorkan sehingga diperoleh pemfaktorannya P dikurang 30 dikali P dikurang 10 sama dengan 0. P dikurang 30 sama dengan 0, maka P sama dengan 30, atau P dikurang 10 sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Sehingga untuk P sama dengan 30 diperoleh lebarnya, kan tadi lebarnya itu persamaannya 40 dikurang P, karena P-nya sudah diketahui diperoleh 30, maka kita ganti P-nya 30, sehingga lebarnya sama dengan 40 dikurang 30 sama dengan 10. Untuk P sama dengan 10 diperoleh lebar sama dengan 40 dikurang P-nya 10, berarti 30. Karena panjang lebih besar dari lebar pintu, maka pernyataan yang memenuhi adalah panjangnya
diperoleh 30 cm dan lebarnya diperoleh 10 cm. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.